Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwan wal akhwat jemaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita lanjutkan lagi kajian kitab fikih praktis dalam madhab Al-Imam Asy-Syafi'i karya Al-Imam Abu Syuja Al-Qadi Abu Syuja rahimahullahu ta'ala. Alhamdulillah di malam hari ini kita masuk di kitab yang baru, Kitabus Syiyam. Kitab tentang berpuasa. Berpuasa secara bahasa adalah al-imsak anisyai, menahan dari sesuatu. Itu puasa artinya menahan. Adapun secara istilah menurut pengertian syariat, puasa adalah imsakun maksusun min syakhsin maksus fi waktin maksus bisyara'id. Dia menahan dengan cara yang khusus dari orang khusus di waktu khusus dengan syarat-syarat tertentu. Jadi dia bermakna menahan, tapi menahan dari perkara khusus yang kita nanti akan jelaskan. Dan dari orang khusus, karena tidak semuanya wajib berpuasa. Ada yang wajib, ada yang boleh, bahkan ada yang haram berpuasa. Di waktu khusus, itu di bulan Ramadan. Kalau puasa wajib, bulan Ramadan. Dengan syarat khusus, kan ada syarat dan ketentuannya. Yang kita akan tahu di pembahasan sebentar. Qala al-Imam Al-Qadi Abu Syuja rahimahullahu ta'ala wa syaraitu wujubis shaumi salasatun. Syarat wajibnya berpuasa itu ada 3. Ini belum mengisyaratkan bahwa puasa itu adalah wajib. Turun kewajibannya di tahun kedua Hijriah. Jadi puasa itu tidak ada kewajiban di Mekah. Selama Nabi SAW berdakwah di Mekah 13 tahun. Tidak ada kewajiban puasa. Nanti turun kewajiban puasa di bulan Ramadan. Itu setelah Nabi sudah berhijrah ke Madinah. Di tahun kedua. Jadi Nabi hijrah ke Madinah tinggal setahun. Belum masuk. Belum turun kewajiban puasa. Belum turun ayat. Faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Barang siapa yang menyaksikan bulan Ramadan di antara kalian, maka wajib berpuasa. Belum turun ayat itu. Nanti di tahun kedua bulan Sya'ban. Turunlah ayat kewajiban berpuasa di bulan Ramadan. Di tahun kedua Hijriah. Di bulan Sya'ban. Jadi puasa ini wajib. Semenjak tahun 2 Hijriah. Sampai masa kita sekarang ini dan sampai yang akan datang. Sampai hari kiamat. Dalil akan kewajiban berpuasa itu sangat banyak. Ada Quran, ada hadits. Quran tadi ayat yang saya baca itu diantaranya. Faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Siapa di antara kalian yang menyaksikan bulan Ramadan, maka wajib dia berpuasa. Demikian pula firman Allah Subhanahu wa taala sering kita dengar. Biasa Ramadan orang baca. Ya ayyuhalladzina amanu
Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladina min qablikum. La'allakum tattaqun. Wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan terhadap orang-orang sebelum kalian agar supaya kalian bertakwa. Itu di Quran. Adapun hadis, ada hadis riwayat Imam Al-Bukhari dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Nabi SAW bersabda, Bunyal Islam ala khamsin. Islam dibangun di atas 5 perkara. Di antara yang beliau sebutkan adalah wasaum Ramadan. Berpuasa di bulan Ramadan. Setelah bersyahadat, 2 kalimat syahadat, sholat, zakat, haji, puasa. Dan tidak ada silang pendapat di kalangan para ulama akan wajibnya berpuasa Ramadan. Tidak ada silang pendapat. Dan syarat wajibnya kata beliau 3. Al-Islam. Ini disepakati. Tidak sah puasanya orang kafir walaupun dia berpuasa. Karena kadang sebagian orang kalau dia di negara muslim atau di daerah muslim, orang muslim berpuasa dia juga berpuasa. Tapi tidak sah puasanya orang kafir. Ini namanya syarat sahnya seorang itu berpuasa. Iya, diwajibkan pada muslim. Yang kedua, al-bulugh. Syarat wajib yang kedua, balik. Jadi tidak cukup muslim. Itu syarat wajib. Harus dia berusia balik. Adapun kalau anak kecil berpuasa, itu membabi ta'lim. Bukan karena puasanya sah, tapi dalam bab belajar. Melakukan ibadah. Pahalanya orang tuanya yang dapat. Karena mendidik anaknya di atas ketaatan. Jadi syarat wajibnya dia berpuasa kalau berusia balik. Usia balik itu umur 15 tahun atau walaupun sebelum 15 tahun kalau dia sudah mimpi basah. Ya, mimpi basah atau sudah tumbuh bulu di sekitar kemaluannya. Kalau perempuan kalau sudah haid. Walaupun belum 15 tahun. Walaupun belum 15 tahun. Ini syarat wajib. Yang ketiga, wal aklu, tentunya dia berakal. Tidak sah puasanya orang gila. Tidak sah puasanya orang gila. Harus berakal, berakal sehat. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, rufi al qalam an salasah. Diangkat catatan dosa dari 3 golongan. Kata Nabi, anis sobi diantaranya anak kecil, wal majnun dan orang gila. Yang lainnya adalah an-naim, orang yang sedang tidur. Kalau ada orang tidur, dia masuk waktu sholat, dia tidak sholat karena tidur. Diangkat dosanya, tidak berdosa. Tapi wajib dia sholat saat dia bangun. Sama juga dengan puasa. Iya, sama juga dengan puasa. Ada orang ketiduran. Ada orang ketiduran. Dari makan sahur. Dia tidak berniat sebelumnya. Paham kan? Tidak berdosa. Karena tertidur. Hanya saja nanti wajib dia ganti di waktu lain. Kalau dia belum berniat. Kalau sudah berniat kemudian dia ketiduran, sah puasanya. Walaupun dia tidak makan sahur. Karena nanti kita akan sebutkan hukum makan sahur. Jadi ini namanya 3 syarat wajib. Islam, balik, berakal. Ini syarat wajib. Setelah itu syarat sah. Diwajibkan pada muslim yang sudah balik berakal. Syarat sahnya puasa. Kata beliau wa faraidis shaum khamsah. Kewajiban berpuasa itu ada 5. Asya, 5 perkara. An-niyah, niat.
niat. Dan ini tentunya sudah dimaklumi bersama ya. Hadis dari Nabi SAW. Dalam riwayat Bukhari Muslim dari Umar ibn Khattab. Nabi SAW bersabda, innamal amalu bin niyah. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sungguh amalan itu tergantung pada niatnya. Setiap orang akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Iya. Khusus berpuasa, Nabi SAW tegaskan, man lam yujmi isyam minal lail fala siyamalah. Siapa yang tidak berniat puasa dari malam, maka tidak ada puasa baginya. Dari malam, malam itu maksudnya dari maghrib sampai ke terbit fajar. Kalau ada orang tidak berniat sama sekali, dari setelah maghrib sampai terbit fajar, tidak ada niat puasa besoknya, tidak sah puasanya. Ini syarat sahnya ini. Syarat wajibnya harus niat. Dan saya tertarik di sini membaca ada di sini. Ini saya pegang buku karangan orang Syafi'iyah, ulama Syafi'i. Yang disyarah ini matannya yang saya baca itu matannya Abu Suja, orang Syafi'iyah. Dia telah mengajar madhab Imam Syafi'i 40 tahun lamanya. Ini penulisnya yang kita baca. Jadi dia sudah kuasai fikihnya Syafi'i. Ini saya pegang syarahnya Al-Imam Taqiyuddin Abu Bakar Ibn Muhammad Al-Husaini Al-Hisni Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i. Terkait dengan niat, ini saya pengen baca supaya kita jangan sampai kita membawa madhab Syafi'i terus kita pergi lafadzkan niat. Nawaitu an asumu godan. Apalagi istilahnya itu. Yang dulu kita tidak puasa gara-gara belum hafal. Iya. Di sini saya akan bacakan antum perkataan ulama Syafi'iyah terkait dengan melafadzkan niat. Jadi berkata Al-Imam Abu Bakar Syafi'i, kata beliau, wala yasihu shaum illa biniyah lil khabar. Tidak sah puasa kecuali dengan niat. Karena ada hadis, yaitu hadis innamal amalu binniyat. Terus kata beliau, wa mahalluhal qalb. Tempatnya niat itu hati. Ini ulama Syafi'iyah, tempatnya niat itu hati. Wala yustaratun nutku biha bila khilaf. Ini masalahnya. Tidak dipersyaratkan mengucapkan, melafadzkan niat tanpa ada perselisihan. Jadi ini tidak ada perselisihan bahwa niat itu tidak dilafadzkan. Tidak ada ulama Syafi'i yang berpendapat bahwa niat itu dilafadzkan. Tidak ada. Iya, tidak ada. Ini tidak ada silang pendapat. Karena memang hadis terkait dengan niat adalah cuman hadis innamal amalu binniyah. Amalan itu tergantung pada niatnya. Tidak ada sama sekali sepotong hadis pun dari Nabi SAW mengajarkan lafaz niat. Tidak di puasa, tidak di sholat, tidak di zakat. Tidak. Dipahami ini kan? Tidak ada. Ini disepakati tidak ada silang pendapat. Bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala, beliau punya perkataan keras ya dalam masalah ini. Al-lafidh bin niyah mubtadi'un dhal. Jahil. Orang yang melafadzkan niat, dia ahli bid'ah. Sesat. Bodoh. Iya. Kenapa dikatakan sesat? Karena Nabi tidak ajarkan. Kenapa dikatakan bid'ah? Sama juga Nabi tidak ajarkan. Kenapa dikatakan bodoh? Kan dia tidak tahu syariat. Dia pergi lafadzkan pada syariat tidak mengajarkannya. Pada syariat tidak mengajarkannya. Ini perkara yang disepakati. Bahwa niat tidak dilafadzkan. Niat tidak dilafadzkan. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua kata beliau. Wal imsak anil akl wasyurbi. Termasuk yang diwajibkan bagi orang yang berpuasa ketika dia sudah muslim, berakal, balik. Dia wajib menahan dari makan dan minum tentunya. Ini juga tidak ada silang pendapat. Bahwa seorang yang berpuasa harus
menahan dari makanan dan minuman. Dan siapa yang makan dengan sengaja di siang hari di bulan Ramadan, maka puasanya tidak sah alias batal. Iya. Karena Nabi SAW beliau berkata dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, "Man nasiya wa huwa sha'im fa akala aw syariba falyutimma shaumahu. Fa innama at'amahu Allahu wa saqahu." Siapa yang lupa padahal dia sedang berpuasa, kemudian dia makan atau minum, maka dia tetap sempurnakan puasanya. Lanjut. Sesungguhnya dia dikasih makan dan dikasih minum oleh Allah. Ini kata Nabi, siapa yang lupa kalau dia sedang berpuasa, kemudian dia makan, tetap lanjut puasa. Berarti pemahaman kebalikannya, siapa yang makan bukan karena lupa, sengaja makan, batal puasanya. Tidak boleh dia lanjut. Wajib dia ganti. Ini yang disebutkan masalah berikutnya. Wal jima. Kemudian kewajiban bagi orang berpuasa adalah dia menahan dirinya dari jima. Dari berhubungan badan. Dari berhubungan badan. Dan ini bagi yang melakukannya adalah batal puasanya. Apakah jima di sini adalah jima dengan istri atau dia berhubungan dengan tangannya? Tak berhubungan badan dengan tangannya. Orang melakukan onani misalnya. Itu batal puasanya. Iya. Ini batal puasanya. Terus kalau dia berhubungan badan karena lupa, sama dengan makan kalau lupa. Artinya dia sedang berpuasa, istrinya juga berpuasa. Lupa. Siang hari mereka lakukan semua istri. Lupa. Setelah selesai, puasa paling ini. Sah puasanya. Sah puasanya. Kalau lupa. Walaupun kata para ulama ini sulit. Lupa berjamaah. Karena masalahnya 2 orang ini lupa. Sulit. Tapi kata para ulama misalnya siapa tahu dua-duanya lupa. Kita enggak tahu kan rezeki. Dua-duanya apa? Lupa. Maka sah puasanya. Kalau dia ingat saat masih di tengah-tengah, langsung wajib berhenti. Tidak boleh dilanjut. Paham kan? Misalnya pas di tengah, satunya ingat, puasa lagi. Wajib selesaikan. Tidak boleh lanjut. Kapan lanjut? Batal, wajib bayar kafaroh. Karena sudah sengaja. Sudah sengaja. Ini hukumnya sama. Makan dengan tidak sengaja, tidak batal puasa. Berhubungan badan dengan tidak sengaja juga sama tidak membatalkan puasa. Kemudian di antara juga yang harus ditahan oleh orang berpuasa adalah ta'ammudul qai. Sengaja muntah. Tidak boleh dia sengaja muntah. Tidak boleh dia sengaja muntah. Karena kalau sengaja muntah batal puasanya. Tapi kalau dia dipaksa oleh muntahnya tiba-tiba mau muntah, dia tidak sengaja. Maka sah puasanya. Kata Nabi SAW, "Man dara'ahul qayyu wa huwa sha'im falaysa alaihi qada. Wa man istaqa'a falyaqdi." Siapa yang dipaksa oleh muntahnya dalam keadaan dia berpuasa, maka tidak ada kodok baginya. Puasanya sah, tidak perlu kodok. Tapi siapa yang istaqa'a, muntah dengan sengaja. Dia misalnya masukkan jarinya di tenggorokannya supaya muntah, batal puasanya. Wajib baginya kodok. Jadi tidak boleh muntah dengan sengaja. Terus ini juga tambahan, termasuk hal yang wajib bagi orang berpuasa yang kelima adalah wakada al-ma'rifatu bi tarafain nahar. Demikian pula mengetahui waktu
waktu masuknya subuh dan waktu masuknya maghrib. Karena harus kita tahu jangan sampai kita makan sahur sudah subuh. Atau kita tidak berbuka padahal sudah maghrib. Ini syarat tambahan. Dia harus tahu waktu. Sekarang dimudahkan untuk mengetahui waktu. Pada dasarnya mengetahui waktu ini tentunya dengan melihat terbitnya fajar di subuh dan terbenamnya matahari di maghrib. Dan terbenamnya matahari di ketika maghrib. Nah, sekarang sudah banyak kemudahan, banyak berita, banyak siaran yang mengabarkan kepada kita bahwa sudah terbit fajar dan sudah terbenam matahari. Iya, ini yang beliau katakan. Kemudian berikutnya, walladzi yuftiru bihi shaim asyratu asya. Sekarang walaupun tadi sudah disinggung sebagiannya, yang membuat batal puasanya orang yang berpuasa itu 10 perkara. Ada 10 sekarang yang belum singgung, belum sampaikan sebagai pembatal puasa. Tadi kita sudah singgung sebagiannya. Pertama ma wasala amdan ilal jauf awir ra's. Apa yang sampai dengan sengaja ke tenggorokan. Sengaja dia minum dengan sengaja, dia makan dengan sengaja. Itu batal puasanya. Kata beliau sampai ke tenggorokan. Artinya kalau hanya baru di mulut. Dia tidak sampai tertelan dengan sengaja. Tidak batal puasanya. Seperti orang mencicipi makanan, dia tidak telan, hanya di lidahnya saja. Tidak batal puasanya. Tapi kapan terasa enak kemudian sengaja telan, batal. Tapi kalau tertelan sendiri, tanpa disengaja, tidak batal. Karena ini belum bilang yang sampai ke tenggorokan dengan sengaja. Itu pembatal puasa yang pertama. Lewat tenggorokan. Kata belum bertambahannya awir ros atau lewat kepala. Maksudnya ada misalnya dia masukkan makanan lewat hidung. Tidak lewat mulut. Atau dia masukkan makanan lewat mata. Dia masukkan makanan lewat telinga. Pokoknya kan saya tidak makan. Saya cuma tetes di telinga saya simpan sini. Kan dari telinga itu bisa sampai ke hidung. Ya kan mungkin teman-teman pernah berenang. Airnya masuk di telinga itu kalau kita tunduk akan keluar lewat hidung. Kan ini terhubung. Paham kan? Jadi yang penting lewat lubang yang di kepala ini. Itu membatalkan puasa. Ini tambahan faedah. Masya Allah. Dari penulis. Kemudian wal hukunatu min ahadis sabilain. Masya Allah. Demikian pula memasukkan sesuatu dari jalur bawah. Bukan lubang atas tapi lubang yang di bawah. Hanya saja para ulama mengatakan ini tidak mutlak. Tidak mutlak. Tergantung ini yang dimasukkan di lubang di bawah berupa vitamin atau hanya obat. Kalau hanya obat. Misalnya ada orang misalnya punya penyakit ambeien. Dia kasih masuk sesuatu di bagian belakangnya. Obat. Tidak batal puasanya. Kalau berupa vitamin membuat dia kenyang, badannya terasa kenyang. Maka batal puasanya. Sama dengan yang suntik. Atau yang apa lagi? Infus. Kalau infusnya dia sakit. Infusnya hanya obat. Bukan vitamin. Sah puasanya. Tapi kalau infusnya vitamin yang membuat dia kuat pengganti makanan, batal puasanya. Batal puasanya. Ini sama semua modelnya. Kemudian wal qayu amidan. Tadi sudah kita singgung yang ini. Muntah dengan sengaja. Termasuk pembatal puasa, muntah dengan sengaja. Kemudian yang berikutnya tadi sudah saya sampaikan dalilnya kalau ini. Yang berikutnya adalah wal wat'u fil farj. Wato, berhubungan badan dengan istri di kelaminnya. Ya di kelaminnya. Ini membatalkan puasa. Walaupun tidak sampai keluar. Tidak sampai keluar maninya. Tapi sengaja dia berhubungan badan dengan istrinya. Walaupun tidak sampai keluar maninya. Batal puasanya. Dan nanti ada kewajiban tambahan kalau sengaja.
Wal inzalu an mubasyaratin. Demikian pula kalau keluar maninya ketika dia mencumbui istrinya. Mencium mencumbu istri saat berpuasa boleh. Boleh. Tidak batal puasa. Tapi kalau sampai keluar maninya, ini baru. Dia cumbui istrinya, bergerak syahwatnya. Naik syahwat sampai keluar maninya. Batal puasanya. Batal puasanya. Tapi kalau hanya dia cium saja, dia cium istrinya, dia cumbui istrinya, ya maka tidak membatalkan puasa. Tidak membatalkan puasa. Ya kan? Karena Nabi SAW belum mencium istrinya, belum berpuasa. Belum mencium istrinya, belum berpuasa. Jadi ini mencumbui istri dan keluar mani. Termasuk batal puasanya. Wal haid. Nah, termasuk pembatal puasa adalah haid. Wan nifas. Termasuk pembatal puasa adalah nifas. Kalau dua ini juga disepakati oleh para ulama, tidak ada silang pendapat. Wal junun, gila. Tiba-tiba tadi orangnya normal, setelah itu gila dia. Iya gila. Tiba-tiba gila. Batal puasanya. Batal puasanya. Yang terakhir yang beliau sebutkan sebagai pembatal puasa yang ke-10. Wariddah. Ketika ada orang yang murtad. Dia tadinya muslim. Na'udzubillah, setelah itu dia murtad di bulan Ramadan. Batal puasanya. Batal puasanya. Karena orang yang murtad kan batal Islamnya. Orang yang murtad batal Islamnya. Nah, sementara syarat sahnya puasa apa? Harus Islam. Maka pembatal puasa adalah murtad. Itu yang wajib dan pembatalnya. Setelah itu beliau sampaikan yang sunnah dalam berpuasa. Wa yustahabbu fis shaumi salasatu asya. Disunahkan dalam berpuasa itu 3 perkara. Disunahkan dalam berpuasa 3 perkara. Ta'jilul fitr, segera berbuka. Ketika bulatan matahari itu lingkaran matahari, walaupun masih terang. Ketika bulatannya sudah hilang di atas permukaan laut. Ingat, permukaan laut, bukan permukaan gunung. Karena gunung tinggi. Ini yang diinginkan adalah permukaan laut. Ketika bulatannya itu hilang di atas permukaan laut, maka dianjurkan kita segera berbuka. Segera berbuka. Iya. Ini sunnah pertama. Kata Nabi SAW, la yazalun nasu bi khairin ma'ajjalul fitra. Akan terus menerus manusia itu berada di atas kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka. Jadi Nabi mengatakan terus kita berada di atas kebaikan selama kita bersegera dalam berbuka. Maksudnya setelah masuknya waktu. Bukan segera di sini, jangan sampai salah paham. Saya buka deh setengah hari saja. Kan bagus bersegera. Kita jadi baik. Bukan maksudnya di sini setelah masuknya waktu. Kita langsung berbuka. Ini sunnah. Yang Nabi anjurkan. Nabi anjurkan. Yang kedua adalah wa ta'akhirus suhur. Lawannya mengakhirkan sahur. Mengakhirkan sahur. Sunnah itu sahur diakhirkan. Mendekati subuh. Sebagian orang sahur jam 2. Jam 1. Ada orang sahur jam 12. Iya. Kadang gara-gara itu yang jalan keliling. Jam 1 sudah ribut ketuk. Ya, akhirnya orang makan cepat. Enggak, sunnah diakhirkan. Sunnah diakhirkan. Ketika kita makan sahur. Disunahkan untuk diakhirkan. Dalam hadis riwayat Ibnu Hibban dan beliau sahihkan. Nabi SAW bersabda, inna ta'akhiras suhur min sunanil mursalin. Mengakhirkan sahur termasuk sunnahnya para rasul. Termasuk sunnahnya para rasul. Nabi sahur antara sholat subuh dengan makan sahurnya selesai. Itu sekadar 50 ayat.
dibaca. Antara makannya sama sholat subuhnya qomat. Belum akhirkan. Iya, itu termasuk sunnahnya para rasul. Dan juga dalam hadits Nabi SAW tadi yang saya baca tadi sepotongnya. La tazalu ummati bi khairin ma'ajjalul fitr wa akharus sahur. Akan terus menerus manusia itu, umatku berada di atas kebaikan selama mereka bersegera berbuka dan mengakhirkan sahur. Selama ya mereka bersegera dalam berbuka dan mengakhirkan sahur. Jelas ya? Ini sunnah yang kedua. Yang ketiga, kata beliau, watarkul hujr minal kalam. Meninggalkan kata-kata kotor, dusta, dan yang semisalnya. Kata Nabi SAW, man lam yada' qawla zur wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi ayyada'a tu'amahu wa syarabahu. Siapa yang tidak meninggalkan ucapan dusta dan beramal dengannya, maka tidak ada kebutuhan bagi Allah dalam dia meninggalkan makanan dan minumannya. Artinya puasanya hanya keletihan dan kelaparan serta kehausan. Iya. Dalam hadits lain kata Nabi SAW, rubba sha'imin laisa lahu min siyamihi illal ju'. Terkadang ada orang berpuasa tapi tidak ada yang dia dapatkan dari puasanya itu kecuali rasa lapar. Kecuali rasa lapar. Disebabkan karena dia tidak meninggalkan ucapan-ucapan dusta, namimah, ghibah. Iya. Ini tidak batal puasanya, tapi ini menghilangkan pahala puasa. Karena dia berpuasa dapat pahala, tapi dengan berkata dusta, akhirnya terhapus dengan dosa yang dia lakukan. Dengan dosa yang dia lakukan. Kemudian berikutnya kata beliau, wa yahrumu siyamu khamsatu ayyam. Sekarang beliau sampaikan yang haram untuk berpuasa pada hari-hari tertentu. Kata beliau, haram untuk berpuasa pada 5 hari. Dari hari-hari yang ada dalam setahun. Pertama, Al-Idain, 2 hari Id. Itu sudah 2, hari Idul Adha dan Idul Fitri. Ini dilarang kita berpuasa. Dalam hadits riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an siyam yaumain. Ini dikatakan oleh sahabat Abdullah ibnu Umar atau dari Umar ibnu Khattab. Rasulullah SAW melarang dari berpuasa di 2 hari. Yaumal Fitri wa Yaumal Adha. Hari Idul Fitri dan hari Idul Adha. Tidak boleh berpuasa. Ini 2 hari. Terus kan ada 5. 3 hari berikutnya adalah hari Tasyrik. Itu juga tidak boleh berpuasa. Pada hari Tasyrik. Itu tadi hari Idul Adha tanggal 10 Dzul Hijjah. Kalau ayam Tasyrik itu tanggal 11, 12 dan 13 Dzul Hijjah. Nabi SAW melarang untuk berpuasa di hari-hari itu. Dan beliau katakan sebabnya adalah innaha ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrin lillah. Karena hari Tasyrik itu hari makan, orang kan berkurban. Makan dan minum dan zikir kepada Allah. Karena ada di 3 hari ini masih disyariatkan bagi kita untuk bertakbir, bertahmid, bertahlil. Ya, sampai terbenam matahari di hari ke-13. Di hari ke-13. Ini jelas. Ini hari-hari yang tidak boleh kita berpuasa. Demikian pula wa yukrahu saumu yaumas syak. Dan dibenci. Bahkan sebagian para ulama mengatakan haram
berpuasa di hari yang meragukan. Hari yang meragukan itu adalah hari ketika seorang melihat bulan tapi tertutup. Ini hari tadi misal kita hayalkan. Tadi tanggal 29 di bulan Ramadan. Kemudian dilihat kita melakukan ru'yatul hilal. Kita melakukan ru'yatul hilal. Ternyata tertutup awan. Mendung. Berarti besok kan bisa saja 1 Ramadan. Bisa juga 30. 30 Sya'ban. Ini namanya hari yang meragukan. Kata jumhur di sinilah hari yang meragukan. Di tanggal 30 Sya'ban. Itu kan meragukan. Di hari itu makruh berpuasa. Itu paling rendahnya. Bahkan ulama ada mengatakan haram. Kenapa bisa makruh? Karena Nabi SAW beliau bersabda la tuqaddimu Ramadan bisaumi yaumin wala biyaumain. Jangan kalian mendahului Ramadan dengan berpuasa sehari sebelumnya atau 2 hari sebelumnya. Larangan. Dalam mazhab Syafi'iyah larangan ini adalah makruh. Tapi ulama lain mengatakan haram. Bahkan Nabi bersabda, man shoma yaumasyak faqad asa Abul Qasim. Siapa yang berpuasa di hari yang meragukan, maka sungguh dia telah bermaksiat kepada Abul Qasim, Rasulullah. Ini yang menguatkan haramnya. Karena dikatakan maksiat. Dikatakan apa? Maksiat. Illa aywafiqa adatan lahu. Au yasilahu bima qablahu. Yaitu yang setelahnya. Illa kecuali. Dia terbiasa bertepatan dengan kebiasaan puasanya. Misal sebelumnya dia puasa Daud. Pas di tanggal ini ke-30. Yang tadi orang lihat hilal tidak kelihatan. Pas puasa Daudnya. Tidak masalah. Atau dia biasa puasa Senin Kamis. Biasa sudah kebiasaannya puasa Senin, Kamis. Pas ini di hari ini yang meragukan Senin atau apa? Kamis. Tidak apa-apa. Boleh. Karena Nabi SAW bersabda ketika mengatakan la tuqaddimu Ramadan bisaumi yaumin wala biyaumain. Tidak boleh kalian mendahului Ramadan dengan berpuasa sehari atau 2 hari. Illa rajulun kana yasumu sauman falyasumhu. Kecuali seorang yang sudah biasa berpuasa sebelumnya, maka silakan dia berpuasa. Silakan dia berpuasa. Ini riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian di antara makruh kata beliau, au yasilahu bima qablah. Atau dia melanjut puasanya dengan sebelumnya, puasa wisol. Walaupun ini juga ada para ulama yang mengatakan haram puasa wisol. Haram puasa wisol. Karena datang larangan dari Nabi kita Muhammad SAW untuk melakukan puasa wisol. Bahkan beliau pernah ditanya ketika diikuti oleh para sahabat, beliau pernah wisol 2 hari. Tadi subuh makan sahur, pada saat terbenam matahari belum tidak berbuka. Nanti subuh lagi belum tidak sahur, jadi lanjut sampai besok. Belum pernah berpuasa begitu. Akhirnya para sahabat mau juga melakukannya. Kata Nabi, la tuwasalu. Jangan melakukan puasa wisol. Kata para sahabat, engkau wisol? Beliau katakan, saya diberi makan dan minum oleh Robku. Nah, ini menunjukkan puasa wisol itu kekhususan Nabi. Bukan untuk umat. Bukan untuk umat. Dipahami mungkin? Ini kalau kita pahami di sini, au yasilahu bima qablah. Atau dia wisol dengan hari sebelumnya. Ya, nah, di sini juga bisa juga kita pahami illa ayyuwafiqa adatan lahu, kecuali bertepatan dengan kebiasaannya atau dia berpuasa hari sebelumnya kemudian dia berpuasa lagi besoknya, tidak ada masalah juga. Tapi dalam artian dia berbuka tidak melakukan apa? Wisol. Boleh, misalnya dia mau berbanyak puasa di Sya'ban. Dia mau berbanyak puasa di Sya'ban. Dari awal Sya'ban dia sudah berpuasa memang. Kemudian pas akhir Sya'ban bertepatan dengan kebiasaan puasanya itu sebelumnya. Tidak ada masalah.
Ini yang salah ini kalau ada orang memang mau hati-hati. Saya mau hati-hati saja. Jangan sampai tadi dilihat ada hilal tapi tidak dilihat. Untuk hati-hati saja, tidak boleh. Karena itu diragukan. Itu namanya diragukan. Setelah itu beliau berkata, ya ini kitab puasa ini pendek sekali ya. Yang Syekh rahimahullah ta'ala sampaikan. Al-Imam Al-Qadi. Ya, Abu Thayyib atau Abu Syuja. Selanjutnya terkait dengan orang yang mendatangi istrinya di siang hari di bulan Ramadan. Kita kan sudah bahas itu membatalkan puasa. Ada kewajiban lain untuknya. Kata beliau waman wati'a amidan. Siapa yang mendatangi istrinya secara sengaja. Siapa yang mendatangi istrinya secara sengaja. Fil farja. Tapi harus di kelaminnya. Di kelaminnya itu istrinya. Sengaja. Fa'alaihil kodok satu. Wajib baginya kodok karena batal. Sudah lewat. Karena batal. Wal kafaro. Dan wajib dia membayar kafaro. Apa kafaronya? Belum sebutkan. Idku rokobatin mu'minatin. Pertama dia bebaskan budak yang beriman. Kalau mampu. Kalau tidak mampu fa'ilam yajid, kalau dia tidak dapat, apalagi masa kita sekarang ini tidak ada budak. Fa'ilam yajid, kalau tidak mampu, fasiyamu syahroini mutatabi'in. Maka berpuasa 2 bulan berturut-turut, tapi ini dikhawatirkan tidak mampu juga. Karena ini sebulan jatuh, apalagi mau 2 bulan. Karena ini 2 bulan tidak boleh diselangi oleh hari yang tidak berpuasa padanya. Harus berturut-turut 60 hari. 2 bulan. Ini kalau tidak mampu fa'illam yastati fa'itu'amu sittina miskina. Kalau tidak mampu maka dia beri makan 60 orang miskin. Jadi di samping batal puasa ini kewajibannya. Ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau berkata anna rajulan ja'ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala halaktu. Abu Hurairah bercerita bahwasanya ada seorang lelaki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dia bilang saya telah binasa. Karena para sahabat dulu jatuh dalam kesalahan itu mereka anggap dirinya sudah binasa. Saya telah binasa. Faqal maka kata Rasulullah SAW bertanya kepadanya, ma ahlakak? Apa yang membinasakanmu? Qal dia bilang, waqa'tu alam ro'ati fi Ramadan. Saya jatuh di atas istriku di bulan Ramadan. Paham kan? Ya enggak harus nanti antum yang di atas. Siapa tahu istrinya yang jatuh di atas. Yang penting ini ilahnya dia berhubungan. Ini kinayah. Dia ungkapkan hubungan badan itu dengan dia jatuh di atas istrinya. Iya kan? Paham ini? Kalau bapak-bapak pahamlah. Ini anak muda ini. Nanti saja pahamnya. Iya, jatuh itu. Jadi dia bilang begitu. Saya jatuh di atas istriku di bulan Ramadan. Maka kata Nabi. Fahal tajidu ma tu'tiku raqabah? Apakah kamu punya harta yang kamu bisa bebaskan budak? Dia bilang, la, tidak punya. Ini beliau dia orang susah. Sahabat memang dulu di awal-awal Islam, apalagi ya di awal-awal Islam. Itu kesusahan. Karena setelah Islam jaya, banyak kemenangan perang, sehingga banyak ghanimah. Banyak rampasan perang mereka dapat, akhirnya mereka dapat bagian. Tapi di awal-awal Islam, itu para sahabat banyak kesusahan. Jadi di sini apakah kamu punya sesuatu yang bisa kamu bebaskan budak? Dia bilang tidak. Setelah mendapatkan jawaban itu kata Nabi, hal tastatiu an tasuma syahrain mutatabi'ain? Apakah kamu mampu untuk berpuasa 22 bulan berturut-turut? Qala la. Dia memang langsung bilang,
Tidak. Nah ini 1 bulan Ramadan ini dia jatuh di atas istri. Dia bilang tidak. Kalau kata Nabi lagi, hal tajidu ma tut'imu sittina miskina? Apakah kamu bisa mendapatkan sesuatu yang bisa memberi makan 60 orang miskin? 60 orang miskin? Dia bilang kolala. Dia bilang juga tidak. Orang susah. Dia tidak mampu juga. Ya, Nabi tidak bilang kalau begitu dimaafkan, tidak. Karena ini paling terakhir. Ini paling terakhir. Tsumma jalasa fa'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi'arokin fihi tamar. Setelah itu duduk, Nabi diamkan. Ada orang yang datang kepada Nabi kasih kurma. Satu tempat, satu wadah. Setelah itu dia bilang kepada orang yang tadi, tasaddaq bihada. Bersedekahlah dengan ini. Maksudnya kasih makan. Tapi dia bilang, a'ala afqar minni. Dia bilang, apakah kepada yang lebih miskin dari saya? Artinya ini, maksudnya saya bisa enggak dapat? Kan dia tanya, apakah kepada orang yang lebih lagi miskin daripada saya? Dia katakan begitu. Dia bersumpah, fawallahi ma baina labataiha ahlu baitin ahwaj ilaihi minna. Demi Allah, tidak ada di antara lembah ini seorang yang lebih miskin daripada kami sekeluarga, kami keluarga. Maka fadhahikan nabiyyu hatta badat an ya buhu. Maka Nabi pun tertawa. Iya, bukan senyum. Kalau senyum kan tabassam. Kalau ini Nabi tertawa, tidak apa-apa orang tertawa. Jangan sampai kita hidup tegang terus, tidak pernah ketawa. Itu tidak pernah ketawa itu malaikat peniup trompet. Iya, itu tidak pernah dia ketawa. Semenjak disuruh itu siap untuk tiup, tidak pernah ketawa. Kalau Nabi belum tertawa juga. Jadi Nabi tertawa sampai nampak gigi belum, gigi depannya. Jadi belum tertawa sampai kelihatan gigi depannya beliau. Tumakol idhab fa'atim ahlak. Nabi sudah. Pergi kamu kasih makan keluargamu. Kamu kasih makan keluargamu. Karena kan ini 60, tidak harus dibayar satu kali. Boleh dicicin. Boleh kita cicin. Hari ini kita 10, besok 10, besok 10, 10. Boleh dicicin sesuai dengan kemampuan. Tidak harus langsung 60. Tidak harus. Dan boleh orang yang sama. Boleh juga orangnya yang sama kalau kita cicil. Hari ini misalnya keluarga ini dia ada 6-10 orang. Boleh kita kasih hari ini, kasih lagi besok, kasih lagi. Paham kan? Tidak harus orang yang berbeda. Tidak harus orangnya berbeda. Dipahami kan? Ini kewajiban bagi orang yang mendatangi istrinya di bulan Ramadan. Di siang hari ya, kalau malam halal, terserah. Pokoknya dari berbuka. Pas berbuka kita mau lakukan, itu halal. Buka pakai itu tapi sanu juga ya. Iya bukan pakai air minum. Bukannya halal. Kalau sudah adzan pokoknya halal. Iya. Adzan sudah halal. Sampai adzan subuh. Sampai fajar itu halal. Dihalalkan malam Ramadan. Dihalalkan malam Ramadan. Yang haram adalah di siang hari di bulan Ramadan. Masih ada lagi berikutnya insya Allah. Kita ambil mungkin tinggal 1 kali pertemuan lagi. Karena pendek sekali belum sampaikan di tentang puasa di sini. Insya Allah pertemuan terakhir tentang Ramadan kayaknya di pekan depan. Setelah itu kita akan masuk di haji dan masuk di fikih muamalah jual beli. Insya Allah ta'ala. Kita adzan dulu. Sini ada pertanyaan, bagaimana hukumnya masih sahur ketika adzan sudah berbunyi? Karena beralasan adzan subuh di Indonesia cepat 15 menit.
karena mendengar riset dari Ustadz yang ada di Roja TV. Ya risetnya gimana? Itu kan yang waktu yang ditetapkan juga itu penelitian sepanjang tahun. Apakah ini risetnya baru hanya sekedar membandingkan saja? Atau sudah juga bertahun-tahun dia samakan antara dia lihat matahari terbenam atau dilihat terbit fajar. Kemudian dipastikan ini cepat 5 menit. Enggak, semua ini kan bersandar kalau yang adzan ini kan bersandar dengan apa? Sudah falaknya penelitian mereka. Iya kan? Jadi yang melakukan riset apakah juga bertahun-tahun atau tidak? Supaya kita pastikan mereka salah. Supaya pastikan mereka salah. Asalnya kapan adzan kita berhenti. Itu lebih aman daripada main riset-riset. Ya karena pada dasarnya berpuasa ini tidak bersandar pada perhitungan manusia pada dasarnya. Berpuasa itu adalah dengan melihat bulan, dengan melihat terbitnya fajar, dengan melihat terbenamnya matahari. Tidak bersandar dengan perbuatan manusia karena bisa saja salah. Tapi kalau itu hanya dijadikan sebagai pendukung saja, boleh. Ketika kita tidak mampu untuk melihat terbitnya fajar. Misalnya kita di kota, sulit untuk melihat terbitnya fajar dikarenakan cahaya lampu juga terang. Maka boleh bersandar pada apa? Waktu yang ditetapkan oleh pemerintah. Waktu yang ditetapkan oleh pemerintah. Boleh. Hal tersebut. Ya yang dilakukan. Bagaimana hukum melakukan foto bersama dengan teman-teman rekan kerja atau foto bersama dengan dosen yang di dalamnya ada laki-laki namun tetap menjaga batasan. Apakah darurat atau dibutuhkan? Hal itu kalau tidak darurat, tidak perlu kita menghindar saja. Tidak perlu kita lakukan. Apa hukum mengunyah permen karet dalam keadaan berpuasa? Jadi kita hanya kunyah, kalau ada airnya kita buang gitu. Atau gimana? Atau kalau ada airnya kita telan. Ya batal puasanya. Kalau kita kunyah saja, kalau ada airnya kita buang, tapi itu kan membuat habis cairan nanti. Karena orang boleh menelan ludahnya. Menelan, makanya tadi tidak dimasukkan dalam pembatal puasa, ludah. Ludah tidak membatalkan puasa kalau tidak ada zat lain yang campur dengannya. Walaupun dia kumpulkan ludahnya sampai penuh, kemudian dia telan, tidak batal. Yang penting dia kumpulkan di dalam mulutnya. Jangan dia kumpulkan di gelas baru dia telan. Ya dia sudah keluarkan, tidak boleh. Jadi ludah itu tidak membatalkan apa? Puasa. Tapi kalau ludahnya datang karena permen karet baru dia telan, nah itu batal karena ada zat lain yang masuk. Karena ada zat lain yang masuk. Makanya para ulama membahas bersiwak dengan siwak basah. Siwak yang masih basah kayunya. Itu hukum bersiwak dengannya sebagai ulama mengatakan makruh. Disebabkan kenapa? Karena nanti cairannya itu, basahannya itu akan tertelan. Walaupun kalau ada orang bisa menjaga, dia bersiwak dengan siwak basah, kemudian tidak telan airnya, tidak batal puasanya. Tidak batal puasanya. Itu wallahualam. Bolehkah melanjutkan makan dan minum di saat adzan subuh telah berkumandang? Tergantung. Jika kita tahu bahwa orang masjid itu adzan dengan melihat fajar, tidak boleh makan dan minum lagi. Ini seperti yang dilakukan oleh para sahabat. Ketika adzan Ibnu Ummi Maktum, itu Nabi katakan tidak boleh lagi makan dan minum. Kenapa? Karena Ibnu Ummi Maktum tidak adzan kecuali telah dikatakan sudah masuk subuh, sudah masuk subuh. Karena belum buta. Belum buta.
Sehingga belum adzan kalau sudah pas masuk waktu. Maka ketika kita tahu itu, tidak boleh kita makan dan minum. Tapi kalau kita tahu bahwa ini adzannya adalah perkiraan, maka boleh kita makan selama dia adzan. Selama dia adzan, kita selesaikan. Tidak boleh setelah adzan. Selama dia adzan, boleh kita selesaikan. Kalau dia bersandar dengan perkiraan, bukan melihat fajar. Itu wallahualam. Teman ana bercerai dengan suaminya. Dengan satu anak laki-laki berumur 6 tahun. Berapa bulan kemudian mantan suaminya meninggal. Apakah sang anak mendapatkan warisan? Iya. Sang anak dia dapatkan semua warisan dari bapaknya. Ya kan? Kecuali ini kalau anak satu-satu kan dia semua dapat. Setelah dia kasih neneknya. Kan neneknya yaitu orang tua dari bapaknya itu juga dapat. Kalau punya anak dia dapat, kalau tidak punya anak kan ada aturannya. Kalau punya anak dapat sekian, sepersekian, kalau tidak punya anak dapat sekian. Sudah ada aturannya. Anaknya malah yang lebih banyak dapat, semua hartanya didapat oleh anak. Malah bapaknya itu hanya dapat 1/8 kalau orang tuanya. Saudara-saudaranya bapaknya, saudarinya tidak dapat karena dia punya anak. Saudara-saudari itu dapat kalau dia tidak punya anak. Yang tidak dapat sekarang adalah hanya istrinya saja. Ini istri yang sudah ditalak 3, ya itu tidak dapat harta warisan dari suaminya ketika meninggal. Tapi anak dia dapat. Anak dia dapat. Apakah sahih hadits tentang akan dibangunkan rumah di tengah surga bagi orang yang mengerjakan sholat sunnah rawatib? Pertanyaan berikut, apakah sholat sunnah rawatib yang dimaksud pada batasan 12 rakaat? Iya. Yang dijanjikan dibangun itu kan yang ada 12 rakaat. Yang ada 2 rakaat sebelum zuhur. Ya kalau di hadis Ibnu Umar hanya terbatas pada 10 rakaat. Yang ada hadis yang lanjutan dengan dibangunkan rumah di surga. Itu yang 4 sebelum zuhur. 4 sebelum zuhur. Apa hukum menerima upah penitipan hewan berupa anjing? Misal dari Makassar ke daerah tertentu. Ada yang titip anjing dan memberi upah kepada kita. Halal upahnya. Kan kita tidak menjual anjing. Kita cuma jasa. Jasa. Halal. Orang yang sedang mandi. Kemudian tidak sengaja. Ini pertanyaan tidak ada faedahnya. Katanya ada orang mandi kemudian tidak sengaja timba tertelan. Apakah batal puasanya? Tidak ada orang telan timba. Yang ada itu orang telan air. Bisanya timba masuk di tenggorokan tak. Tidak tasakko. Iya kan? Orang bertanya masuk akal juga. Masa timbanya tertelan? Ini tidak masuk akal kan? Harus masuk akal sedikit. Ya, kita telan tulang kecil saja. Gimana rasanya? Ini timba. Mau ditelan. Itu tidak terjadi. Tidak terjadi. Adakah bacaan khusus untuk jenazah bayi atau anak yang belum dewasa? Sebagian para ulama mengatakan bacanya itu Allahumma gfir li hayyina wa Allahumma gfir li syahidina wa ghaibina wa sogirina wa kabirina wa hayyina wa mayyitina. Bacaannya itu. Ya Allah ampunilah yang kecil dari kami dan yang besarnya, yang hadir dan yang tidak hadir, yang meninggal dan yang hidup. Itu bacaannya. Disebabkan karena dia belum berdosa.
belum tercatat dosanya kan dia belum balik. Itu bacaan yang disebutkan. Dan sahih dari Nabi SAW. Pada malam hari saya berniat puasa. Pada saat bangun langsung minum karena sudah kebiasaan menyimpan 1 botol air di samping tempat tidur. Pada saat minum terdengar iqomah. Bagaimana hukum puasanya Ustadz? Kalau kita tidak tahu sudah adzan, kemudian kita minum saja berdasarkan kebiasaan, bukan karena kita tahu, karena ilmu sudah masuk waktu, tetap lanjut puasa. Tapi kalau kita sengaja, sudah tahu sudah adzan, tinggal komat, kita sengaja minum. Tidak sah puasanya, batal puasanya. Bagaimana cara menasihati keluarga yang sholatnya hanya setahun sekali. Yaitu ketika lebaran, bersolat id saja. Ya Allah. Kita sampaikan kepadanya bahwa sholat itu rukun Islam. Kita juga sampaikan kepadanya nanti awal yang kita ditanya di hari kiamat adalah sholat. Awal yang bertanya sekali kita ditanya nanti pada hari kiamat adalah sholat. Biasanya orang takut akhirat. Iya, dan sebab orang masuk neraka itu karena tidak sholat. Penduduk neraka ditanya oleh penduduk surga, masalahkakum fis saqar? Kenapa kalian masuk dalam neraka yang menyala-nyala? Qalu lam nakum minal musallin. Mereka bilang kami tidak sholat. Kami tidak sholat. Nasihati dia. Kalau dapat hidayah, alhamdulillah. Kalau tidak dapat, doakan hidayah untuknya. Doakan hidayah untuknya. Apabila seorang tinggal bertahun-tahun di Makassar dikarenakan bekerja, namun asalnya dari Parepare, domisili KTP Parepare, apakah ini masih dianggap safar atau sudah mukim? Tergantung kita, kalau ada niat untuk tinggal di Makassar selama bekerja, niat mukim, maka berlaku hukum mukim walaupun KTP-nya masih Parepare. Tapi kalau tidak ada niat untuk tinggal menetap, ini hanya sekedar tinggal karena tuntutan pekerjaan, maka kita musafir. Maka kita musafir. Apakah masih bisa sahur ketika adzan subuh dengan alasan baru bangun pas adzan? Itu tadi sudah kita jawab yang ini. Bagaimana dengan hadis terkait menghabiskan makanan pada saat sudah adzan, padahal sudah adzan subuh? Sudah adzan, sedang adzan mungkin kita salah paham. Bukan sudah adzan, sudah kan berarti sudah adzan baru kita makan. Masih makan, enggak, ini sedang adzan. Makanan masih ada di tangan. Nah, ini yang disebutkan, boleh kita habiskan. Boleh kita habiskan. Itu pun kata para ulama kalau muadzinnya tidak lihat waktu. Pakai penyandaran yang disandarkan di waktu sepanjang masa. Bolehkah membayar kafaroh itu ke pondok pesantren? Boleh. Misalnya ada di pondok pesantren banyak santrinya. Ada 60 orang. Boleh langsung dibawa ke sana. Kasih langsung 60 orang. Atau di pesantren itu ada 50 orang. Kasih. Nanti yang lainnya tinggal dikasih lagi ke yang lain. Iya boleh enggak apa-apa. Lebih bagus daripada kita cari miskin. Repot. Kalau pesantren kan langsung 1 kali. Langsung 1 kali langsung kita selesai tanggungannya. Ustadz bisa dijelaskan tentang mahram. Mahram. Apa yang mau dijelaskan tentang mahram?
Tentang apanya? Nanti dilihat apa maksudnya tentang mahram. Iya. Coba dibilang siapa itu mahram kita? Kan beda. Dijelaskan tentang mahram. Mahram itu yang haram dinikahi. Yang haram dinikahi. Itu mahram. Untuk berbuka puasa, apakah menunggu adzan atau melihat bulatan matahari hilang? Ya, asalnya melihat bulatan matahari. Ketika kita melihat bulatan matahari hilang di atas permukaan laut, belum adzan. Sudah boleh berbuka. Sudah boleh berbuka. Tapi kalau kita tidak melihat matahari, maka bersandar pada adzan. Bersandar pada adzan. Karena adzan biasanya setelah masuk waktu maghrib. Bagaimana jika ada orang yang sengaja berjima di bulan Ramadan karena mampu untuk membayar kafaroh. Nah kalau di sini tidak membayar kafaroh, dia wajib berpuasa. Para ulama ada mengatakan seperti itu. Kalau ada orang mampu bayar kafaroh, akhirnya dia berjima di Ramadan 30 hari. Kan bisa 60 kali 30. Kan dia mampu, dia punya uang ber-MM di rekeningnya. Ya kan 160 itu berapa? Anggaplah 20.000 satu porsi. Kali 60 berapa? 1.200.000. Bah, biar 100 juta ini 30 hari. Iya, kan begitu. Kalau yang seperti itu wajib dia berpuasa, bukan kafaroh. Jadi wajib dia berpuasa. Untuk apa? Supaya tidak mempermudah dia berhubungan badan di siang hari di bulan Ramadan. Wajib dia berpuasa. Kalau yang seperti itu. Harus dia dikatakan padanya, kamu wajib puasa 2 bulan kalau kamu jatuh. Untuk memberikan ta'zir. Supaya dia, apa istilah ta'zir? Supaya dia kapok. Budaya kapok, tidak melakukannya. Kan bisa malam hari, terserah mau 20 kali. Kenapa harus cari di siang hari? Kan malam hari bisa. Dari maghrib sampai fajar. Kita tidak tidur, kan boleh. Kenapa cari siang hari juga? Iya, dipaksa sekali. Memang setan suka kalau siang hari. Iya. Tapi ada orang bilang, kan tidak ada setan di Ramadan. Kamu setannya. Iya. Tidak ada setan, memang sudah dibelenggu, tapi kamu setan juga. Apa boleh sahur dalam keadaan junub? Boleh. Sahur boleh dalam keadaan junub. Seorang masih junub, dia makan sahur, kemudian saat masuk adzan, sudah adzan baru dia mandi. Sudah adzan baru dia mandi. Boleh, tidak mengapa. Tidak boleh mandi di laut karena bisa batal puasa dengan masuknya air telinga, hidung atau di salah satu 2 lubang. Benarkah ucapan ini Ustadz? Padahal kan kita tidak sengaja masuk untuk masukkan air. Tidak boleh ucapan begitu. Karena boleh orang puasa itu mandi. Boleh orang berpuasa apa? Mandi. Iya, boleh orang berpuasa mandi. Adapun kalau tidak sengaja masuk kan tidak batal puasanya. Tidak sengaja masuk, tidak batal puasanya. Itu wallahualam. Alhamdulillah. Selesai. InsyaAllah kita lanjutkan lagi di pertemuan akan datang. InsyaAllah seperti yang saya katakan tadi. Sekali lagi pembahasan puasa. Sampai terakhir nanti pembahasan itikaf insyaAllah. Dan kita masuk di pembahasan haji. Subhanakallahumma hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.